Baik Pak, lalu ada pertanyaan lagi nih. Untuk menjadi mekanis pesawat itu kan pastinya butuh lisensi kan ya Pak? Nah, Oh, sekarang kan banyak juga nih adik-adik yang kelas yang menanyakan apakah ITDA itu nanti mengeluarkan lisensi itu juga atau tidak? Bagaimana? oke, terima Terima kasih. kasih. Nah, kalau ITDA ini kita licensing, kita bicara license basic certificate untuk sebagai mekanik itu memang syaratnya basic certificate. Ya, kalau konsentrasinya di electrical avionics nanti basic certificate-nya itu C. Itu terdiri dari C1, C2 dan C4. Nah, kalau konsentrasinya di airframe and power plane, kita berbicara fixed wing dan turbine engine, nanti basic certificate-nya adalah A1 dan A4. Nah, ITDA saat ini baru menyusun untuk approval secara mandiri. Kita ingin mendapatkan approval 147. Nah, tapi sebelum kita mendapatkan approval itu, kita sudah kerjasama. Pertama, kita kerjasama dengan GMF AeroAsia, di mana GMF AeroAsia itu dia sudah terapprove 147 GMF. Terus yang kedua, kita kerjasama dengan Merpati Training Center. Merpati Training Center itu juga sudah terapprove 147. Jadi mahasiswa yang belajar di ITDA, khususnya di aeronautika D3, itu ada namanya program Basic Certificate. Jadi di tahun ini kita buka ada dua jalur. Jalur pertama adalah jalur licensing, yaitu nanti setelah lulus selain mendapatkan gelar Alimadiyah ijazah D3, dia juga mendapatkan basic certificate. Yang kedua adalah jalur reguler, di mana jalur yang hanya mendapatkan D3, tapi tanpa ada basic certificate. Nah, basic certificate yang menerbitkan siapa? Basic certificate yang menerbitkan Dinas Kelaikan Udara atau DKA PPU dari Departemen Perhubungan melewati Merpati Training Center atau GMF AeroAsia. Nah, kita sudah kerjasama. Jadi mahasiswa kita yang ikut program basic certificate tadi setelah menempuh pendidikan di kita di ITDA selama 5 semester, terus dia semester ke-6-nya itu akan dikirim ke Surabaya. Kalau dia dengan Merpati akan dikirim ke Surabaya untuk dididik mendapatkan basic certificate. Nah, di mana nanti dari Surabaya itu dia nanti akan ujian basic certificate. Jika dinyatakan lulus akan diterbitkan basic certificate oleh Departemen Perhubungan di bawah Departemen Perhubungan di KUPPU tersebut. Gitu. Baik Pak, masalah basic certificate itu sendiri, itu berarti lulusan D3 ITDA itu mendapatkannya waktu kelulusan atau setelah lulus ya Pak? Waktu kelulusan. Jadi Oh, kita kelulusan. ya. Ya. Jadi kita sampai semester 5. Jadi belajar sampai semester 5. Kalau kita bicara basic certificate, untuk mendapatkan basic certificate itu yang bersangkutan person yang itu harus melakukan pendidikan selama 3.000 jam minimum. Nah, 3.000 jam itu kita bagi. Ada yang diselesaikan di ITDA dan ada yang diselesaikan di Merpati Training Center di Surabaya. Nah, disitulah dibagi. Nah, dari semester 1 sampai semester 5 itulah pendidikan yang dilakukan di ITDA, di mana kita punya yang ngajar itu harus dosen yang punya basic certificate. Nah, kita juga harus tunduk pada aturan dikti, harus minimal S2. Nah, dosen kita sudah ada di situ. Kita mempunyai dosen yang punya background pendidikan S2, lulusan S2 dan punya basic certificate. Nah, setelah di semester 5 selesai, nanti dari 3.000 jam itu ada kekurangan jamnya. Kekurangannya itu akan diselesaikan di Merpati Training Center di Surabaya. Nah, nanti tadi yang saya sampaikan, Anda belajar sampai semester 5. Nah, di semester 6 itu adalah KP dan TA. Nah, selain Anda
di Merpati, nanti belajar di Merpati untuk mendapatkan basic certificate, Anda juga dibebani untuk menyelesaikan laporan praktek maupun tugas akhir. Sehingga setelah selesai pendidikan di Merpati, Anda juga seakan sidang diploma Anda. Anda akan sidang diploma, terus nanti lulus, begitu lulus, wisuda, di hadapan kita, kalau misalnya tidak meleset, itu Anda pas di wisuda, basic certificate-nya itu sudah turun. Nah, basic certificate-nya, kapan turunnya itu sebenarnya ketika setelah Anda menyelesaikan 3.000 jam, terus dari pihak MTC, Merpati Training Center, akan menyurati DKPPU untuk dilakukan ujian basic. Nah, setelah ada ujian basic, nanti ada proses pengumuman. Habis proses pengumuman, ada namanya proses penerbitan basic certificate. Nah, ini tentunya ada waktu. Nah, waktu tunggu itu akan diselesaikan oleh mahasiswa untuk sidang tugas akhir. Sehingga harapan kita, sidang tugas akhir sudah selesai, Anda siap-siap yudisium untuk wisuda, basic certificate sudah selesai, sudah selesai prosesnya dan diterbitkan bareng keluarnya ijazah. Sehingga begitu Anda lulus, Anda habis wisuda, Anda sudah memegang ijazah diploma dan Anda megang basic certificate. Wah, berarti kalau gitu sangat enak sekali ya Pak, lulus langsung dapat basic certificate gitu. Jadi nggak nambah waktu lagi untuk mendapatkannya. Betul. Memang harapan kita mahasiswa lulus tepat waktu. Yang pertama lulus tepat waktu, yang kedua langsung terserap di dunia pekerjaan. Situ. Jadi harapan kita di situ. Mahasiswa sebisa mungkin tadi semester 5 itu kita jalannya gimana? Kita ada namanya pemadatan di semester 5. Jadi semester 5 yang biasanya dalam aturan seminggu 1 kali pertemuan untuk untuk perkuliahan seminggu 1 kali pertemuan, ini kita bisa paksakan 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Nah, sehingga secara hitungan jam mahasiswa bisa menyelesaikan, karena semester 5 nanti Anda di semester 5 secara beban mata kuliah, bebannya sudah berkurang. Mata kuliah nanti bisa seminggu 2 kali. Nah, seminggu bisa 2 kali, terus kita bisa saja setelah semester 5 sama semester 6 itu kan ada jeda libur. Tetapi kita tidak menggunakan libur itu, kita gunakan untuk pendidikan di Merpati. Nah, kita memang harapkan di semester 5 itu ada pemadatan. Pemadatan itu yang tadi bukan pertemuannya diperkecil, enggak. Pertemuan tetap 14 kali pertemuan, tapi dilakukan yang biasanya secara normalnya seminggu sekali, ini seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali, nanti setelah itu waktu yang tersisa Anda selesaikan di Merpati Training Center. Nah, di sana sekitar Anda akan melaksanakan kurang lebihnya sekitar 7-8 bulan. Nah, nanti sambil Anda ngerjakan tugas akhir. Baik, Pak. Lalu ini ada pertanyaan juga, Pak, mengenai basic certificate. Nah, kita kan ini ITDA kan kerja sama Merpati itu, Pak, untuk mendapatkan basic certificate tersebut. Yang kita ketahui, instansi yang mengeluarkan basic certificate itu apabila kita ingin mendaftar pasti mengeluarkan biaya yang sangat banyak kan, Pak. Nah, untuk ITDA sendiri itu bagaimana ya Pak biayanya tersebut, Pak? Baik, biaya kalau untuk tahun 2021 ini sudah kita siapkan. Jadi ada mahasiswa, kita ada 2 jalur reguler sama jalur basic certificate. Nah, dari jalur basic certificate itu biayanya sudah diinkludkan. Nah, selama pendidikan ada tambahan. Jadi biaya tambahannya untuk basic certificate itu sudah ditambahkan di situ. Di dalam dicicil tiap semesternya. Totalnya sudah ada di dalam brosurnya itu sudah ada.
angkanya di situ. Nah, perbedaannya antara yang tidak sama itu di angka sekitar 47.500 juta. Di situ. Jadi perbedaannya antara di situ, dan itu kalau Anda dari awal itu bisa dicicil dari semester 1. Di situ. Jadi tidak ada tambahan lagi. Nah, kecuali Anda ada mahasiswa yang ingin masuk ketika di semester 1, misalnya dia waktu masuk dia tidak tahu, begitu masuk di TDA dia langsung, oh ya Pak, saya ingin ikut program. Nah, nanti dia bisa langsung melunasi biayanya, kekurangannya berapa, langsung dilunasi di situ, boleh di situ. Jadi ada biaya pendidikan di situ sudah diinputkan. Total pendidikan kita memang sudah bisa dilihat di brosur kita, angkanya sudah tertera di sana. Tapi kalau misalnya belum jelas angkanya, bisa datang ke ITDA untuk menanyakan biaya pendidikan sampai dengan mendapatkan basic certificate berapa sih. Nah, kita bisa memberikan penjelasan bagi yang kurang paham atau ingin teknisnya, ingin detailnya, silakan datang ke ITDA.